Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Aini Sekar Arumsari, NIM J3N217407, Prodi Akuntansi Sekolah Vokasi Institut Pertanian Bogor. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai topik tugas akhir saya yang berjudul Sistem Akuntansi Penjualan Tunai melalui Ojek Online pada PT Sate Taichan Goreng Group. Sebelum masuk ke topik pembahasan, saya ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Ridwan Zulpiaga selaku dosen pembimbing saya untuk menyelesaikan laporan tugas akhir ini. Untuk mengawali pembahasan, saya akan memulai dari pendahuluan, yaitu latar belakang. Poin pertama adalah sistem akuntansi penjualan tunai. Sistem akuntansi penjualan tunai merupakan bagian dari sistem penjualan tunai dan penerimaan kas yang merupakan unsur kegiatan pokok dan rutin pada perusahaan. Sistem ini meliputi bagian-bagian yang terkait dalam penjualan tunai, dokumen dan faktur yang berkaitan, jaringan prosedur, catatan akuntansi penerimaan kas, serta catatan akuntansi penjualan tunai itu sendiri. Untuk pencatatan transaksi penjualan, bantuan perangkat lunak atau sejenis sistem aplikasi sangat dianjurkan karena akan memudahkan dan mempercepat jalannya pencatatan transaksi. Namun sebaliknya, pencatatan transaksi penjualan manual atau hanya menggunakan buku arsip dan kertas nota akan menyebabkan output atau informasi yang tidak optimal, akurat, dan relevan karena prosesnya membutuhkan waktu yang lama serta beresiko salah input. Poin kedua yaitu sistem pengendalian internal. Sistem pengendalian internal meliputi struktur organisasi, metode, dan ukuran-ukuran yang dikoordinasikan untuk menjaga aset organisasi, mengecek ketelitian dan keandalan data akuntansi, serta mendorong efisiensi dipatuhinya kebijakan manajemen. Poin ketiga yaitu pentingnya keseimbangan sistem akuntansi dan sistem pengendalian internal. Sistem akuntansi penjualan tunai tentunya tidak akan berjalan dengan baik tanpa diimbangi dengan sistem pengendalian internal yang baik juga. Tujuan dari sistem pengendalian internal ini adalah menghindari hal-hal yang tidak diinginkan oleh perusahaan, seperti adanya cheating atau kecurangan yang disebabkan oleh karyawan perusahaan itu sendiri. Sedangkan sistem akuntansi penjualan tunai bertujuan untuk menghasilkan laporan keuangan yang berhubungan dengan penjualan secara cepat, tepat, dan relevan, sehingga kedua sistem tersebut dapat membantu perusahaan untuk menjaga asetnya. Poin keempat yaitu permasalahan atau kendala yang terjadi. Pencatatan penjualan tunai pada PT Sate Taichan Goreng Group sudah menggunakan sistem yang terkomputerisasi. Akan tetapi, dalam proses penyusunan laporan penjualan masih ditemukan kesalahan input transaksi karena adanya human error, seperti kesalahan input nilai transaksi, kesalahan input produk yang dijual, bahkan adanya karyawan yang melakukan manipulasi dengan menghilangkan pesanan atau cheating. Berdasarkan penjelasan tadi, dapat dilihat penerapan sistem akuntansi penjualan tunai yang ada pada PT Sate Taichan Goreng Group masih memiliki kendala, terutama pada unsur sistem pengendalian internalnya. Namun, pihak manajemen PT Sate Taichan Goreng berkomitmen untuk melakukan perbaikan atas kelemahan yang ada pada sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online ini. Selanjutnya, rumusan masalah. Berdasarkan latar belakang yang sudah saya jelaskan tadi, rumusan masalah pada tugas akhir ini adalah yang pertama, apakah sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online pada PT Sate Taichan Goreng Group masih memiliki kendala? Yang kedua, apakah kendala sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online ini salah satunya disebabkan oleh kelemahan pengendalian internalnya? Yang ketiga, bagaimana penanggulangan atas kelemahan sistem akuntansi penjualan tunai dan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen PT Sate Taichan Goreng Group? Tujuan penulisan laporan tugas akhir ini adalah yang pertama, mengetahui sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online pada PT Sate Taichan Goreng Group. Yang kedua, mengidentifikasi kelemahan pada sistem akuntansi penjualan tunai dan sistem pengendalian internal pada PT Sate Taichan Goreng Group. Yang ketiga, menjelaskan perbaikan dan penanggulangan atas kelemahan sistem akuntansi penjualan tunai dan sistem pengendalian internal yang dilakukan oleh manajemen PT Sate Taichan Goreng Group. Berikutnya, saya akan menjelaskan secara singkat mengenai keadaan umum PT Sate Taichan Goreng Group. Yang pertama, sejarah perusahaan. Pertengahan tahun 2015, Niko Al-Hakim selaku owner dari PT Sate Taichan Goreng Group memiliki sebuah ide untuk mengembangkan satu menu kuliner, yaitu Sate Taichan. Melalui idenya ini, Niko ingin membawa citra Sate Taichan yang sebelumnya merupakan kuliner sederhana untuk masuk ke dalam konsep restoran. Tak hanya Sate Taichan, Niko bersama Rachel Fenya, sang istri, dan tim Sate Taichan Goreng berinovasi untuk membuat lebih banyak variasi menu. Resto pertama Sate Taichan Goreng mulai dijalankan di Bandung pada bulan Mei 2016. Dan kini, berkat antusias positif dari para penikmat kuliner, Niko tercatat sudah memiliki 8 cabang dalam kurun waktu 1 tahun. Berikut ini adalah struktur organisasi dari PT Sate Taichan Goreng Group.
Visi dari PT Sate Taichan Goreng Group yaitu mewujudkan restoran bagi penikmat kuliner pedas halal terbaik dengan mengutamakan kualitas produk dan pelayanan. Sedangkan misi dari PT Sate Taichan Goreng Group yaitu yang pertama, memperkokoh citra brand Sate Taichan Goreng dengan strategi-strategi dan ide-ide inovatif, mengikuti perkembangan zaman. Yang kedua, menjunjung tinggi kualitas makanan dan pelayanan dengan senyum sapa. Selanjutnya, saya akan menjelaskan sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online dan sistem pengendalian internal yang terjadi pada PT Sate Taichan Goreng Group. Berdasarkan observasi yang sudah penulis lakukan pada PT Sate Taichan Goreng Group, sistem akuntansi penjualan tunai yang ada di perusahaan untuk saat ini sudah cukup memadai. Berikut adalah unsur-unsur terkait sistem penjualan tunai melalui ojek online pada PT Sate Taichan Goreng Group. Yang pertama, fungsi atau bagian yang terkait dalam sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online. Fungsi pertama adalah kasir. Fungsi kasir bertanggung jawab sebagai penerima uang dari pembeli, membuat 3 rangkap pita register kas yang nantinya akan diserahkan kepada pembeli, bagian administrasi, dan arsip bagian kasir. Fungsi kedua adalah fungsi pengemasan atau dapur. Fungsi pengemasan atau dapur bertanggung jawab untuk menyiapkan dan menyerahkan produk pesanan pembeli kepada driver Gojek sebagai perantara pengiriman pesanan kepada pembeli. Yang ketiga, fungsi pengiriman. Fungsi ini bertanggung jawab untuk mengirimkan order pesanan ke pembeli. Bagian pengiriman dilakukan oleh pihak dari Gojek. Fungsi keempat adalah fungsi administrasi. Fungsi ini bertanggung jawab untuk merekap semua transaksi pada periode tertentu melalui pita register kas yang diberikan oleh bagian kasir. Yang kelima, fungsi keuangan. Fungsi ini bertanggung jawab penuh dalam membuat jurnal umum, buku besar, mencatat harga pokok penjualan, dan membuat penyusunan laporan keuangan serta menyetorkan kas ke bank. Pita register kas dibuat oleh bagian kasir dengan mengoperasikan mesin register kas. Pita register kas ini adalah bukti penerimaan kas yang dikeluarkan oleh bagian kasir. Pita register kas ini terdiri dari 3 lembar. Lembar pertama diberikan kepada pembeli sebagai tanda bukti pembayaran. Lembar kedua diberikan kepada bagian administrasi yang nantinya diserahkan ke bagian keuangan. Dan lembar ketiga untuk bagian kasir sebagai arsip. Dokumen kedua yaitu Final Report Gojek. Dokumen ini biasanya digunakan oleh bagian keuangan untuk validasi transaksi, dicocokkan dengan laporan setiap bagian admin masing-masing outlet. Dokumen ketiga yaitu bukti store bank. Dokumen ini berfungsi sebagai bukti penyetoran kas perusahaan dari kegiatan penjualan tunai sebagai dokumen sumber untuk pencatatan penerimaan kas masuk dari kegiatan penjualan tunai selama periode 1 minggu. Selanjutnya, catatan yang digunakan dalam sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online yang pertama adalah jurnal penjualan. Jurnal penjualan digunakan untuk mencatat semua transaksi selama penjualan tunai dan dicatat menggunakan aturan debit dan kredit. Akun yang digunakan adalah kas dan penjualan. Yang kedua, sales audit. Catatan ini berisi tentang barang yang terjual selama periode 1 hari dan total penerimaan kasnya. Biasanya, bagian keuangan akan menerima laporan transaksi harian ini dari bagian kasir dan nantinya akan dilakukan pengecekan manual. Yang ketiga, buku besar penjualan. Berisi tentang rincian penjualan yang datanya diambil dari kumpulan peta register kas. Selanjutnya, jaringan prosedur yang membentuk sistem akuntansi penjualan tunai melalui ojek online pada PT Sate Taichan Goreng Group. Yang pertama, prosedur order penjualan. Prosedur ini dimulai dari bagian kasir menerima order pesanan dari pembeli melalui driver Gojek, lalu kasir mulai menginput pesanan dan membuatkan 3 rangkap pita register kas. Yang kedua, prosedur penerimaan kas. Setelah membuatkan 3 rangkap pita register kas, bagian kasir menerima uang pembeli melalui driver Gojek dan juga menyerahkan pita register kas lembar ketiga kepada driver Gojek tersebut yang nantinya akan diberikan kepada pembeli. Yang ketiga, prosedur penyerahan barang. Setelah menerima pita register kas dari kasir, bagian pengemasan atau dapur menyiapkan produk pesanan pembeli berdasarkan pita register kas yang kemudian menyerahkan produk pesanan kepada driver Gojek untuk dikirimkan kepada alamat pembeli. Yang keempat, prosedur penerimaan barang. Setelah driver Gojek menerima pita register kas dari bagian kasir, kemudian driver menunggu pengemasan produk pesanan dari bagian dapur. Saat pesanan semua telah siap, driver mencocokkan kesesuaian produk pesanan yang diterima dengan produk yang tertera pada pita register kas. Yang kelima, prosedur pencatatan penjualan tunai. Bagian administrasi menerima pita register kas lembar kedua dari bagian kasir, kemudian mencatat dan merekap transaksi tersebut yang diurutkan berdasarkan kode pesanan. Semua laporan akan diserahkan kepada bagian keuangan.
Yang keenam, prosedur pencatatan penerimaan kas. Bagian keuangan menerima laporan kerekapan transaksi penjualan tunai dan mengarsip pita register kas lembar kedua yang diberikan oleh bagian administrasi. Selanjutnya, laporan tersebut akan dibuatkan jurnal penerimaan kasnya. Yang ketujuh, prosedur pencatatan harga pokok penjualan. Setelah bagian keuangan membuatkan jurnal penerimaan kasnya, semua uang hasil penjualan tadi disetorkan ke bank setiap minggunya dan mengarsip bukti setor bank lembar kedua yang diberikan oleh bank. Selanjutnya, bagian keuangan membuatkan rekap harga pokok penjualan dari hasil transaksi penjualan tunai per harinya. Yang pertama, bagian kasir. Menerima order pesanan dari pembeli melalui driver Gojek. Selanjutnya, mengisi pita register kas sebanyak 3 rangkap dengan rincian lembar pertama diberikan kepada pembeli melalui driver Gojek, lembar kedua diberikan kepada bagian administrasi, dan lembar ketiga untuk arsip bagian kasir. Selanjutnya, menerima uang dari driver Gojek, menyerahkan lembar 1 pita register kas kepada driver Gojek, menyerahkan lembar kedua faktur penjualan tunai ke bagian administrasi, dan lembar ketiga ke bagian pengemasan. Yang kedua, bagian pengemasan atau dapur. Menerima pita register kas lembar kedua dari bagian kasir, menyiapkan produk pesanan berdasarkan pita register kas, menyerahkan pita register kas lembar ketiga ke bagian kasir, serta produk pesanan ke bagian pengiriman. Yang ketiga, bagian pengiriman. Menerima pita register kas lembar pertama dari bagian kasir, menerima produk pesanan dari bagian pengemasan, mengecek produk pesanan yang diterima dari bagian pengemasan dengan pesanan yang tertulis pada pita register kas dengan teliti. Terakhir, menyerahkan produk pesanan kepada pembeli bersamaan dengan pita register kas lembar pertama. Yang keempat, bagian administrasi. Menerima pita register kas lembar kedua dari bagian kasir, mencatat penerimaan kas berdasarkan kode pesanan yang ada pada pita register kas, merekap transaksi penjualan tunai per 1 hari yang nantinya akan dilaporkan ke bagian keuangan setiap minggunya, yang terakhir menyerahkan pita register kas lembar kedua dan laporan penerimaan kas kepada bagian keuangan. Yang kelima, bagian keuangan. Menerima pita register kas lembar kedua dari bagian administrasi, mencatat jurnal penerimaan kas sesuai dengan laporan yang diberikan oleh bagian administrasi, mengarsip permanen pita register kas lembar kedua, mengisi formulir untuk bukti setor bank sebanyak 2 lembar. Lembar pertama diserahkan kepada pihak bank bersama dengan uang yang akan disetor. Lembar kedua untuk arsip bagian keuangan berdasarkan tanggal. Mengarsip permanen lembar kedua bukti setor bank yang diurutkan berdasarkan tanggal setor. Membuat laporan rekap harga pokok penjualan. Yang terakhir, membuat jurnal umum berdasarkan rekap harga penjualan. Berikut adalah bagian alir dari sistem akuntansi penjualan tunai pada PT Sate Taichan Goreng Group. Pembahasan selanjutnya mengenai sistem pengendalian internal dalam penjualan tunai melalui ojek online. Unsur pengendalian internal yang sudah diterapkan pada PT Sate Taichan Goreng adalah yang pertama, struktur organisasi. PT Sate Taichan Goreng telah melakukan pemisahan fungsi untuk sistem akuntansi penjualan tunai. Di antaranya, bagian kasir dipisah dengan bagian administrasi. Yang kedua, bagian administrasi terpisah dengan bagian keuangan. Yang ketiga, bagian keuangan terpisah dengan bagian accounting. Dan terakhir, bagian pengemasan dan pengiriman terpisah dengan bagian penjualan. Unsur berikutnya adalah sistem otorisasi. Sistem pengendalian internal terkait dengan wewenang otorisasi adalah sebagai berikut. Yang pertama, penerimaan order dari pembeli diotorisasi atau diterima langsung oleh bagian kasir dan dicatat menggunakan pita register kas. Yang kedua, penerimaan uang atau kas juga diotorisasi oleh bagian kasir. Yang ketiga, pengecekan transaksi penjualan tunai yang sudah dicatat oleh bagian kasir, diotorisasi dan direkap pada bagian administrasi, dengan membuat laporan yang diberi nama self-audit dan nantinya akan diberikan ke bagian keuangan. Yang keempat, pengemasan barang pesanan diotorisasi oleh bagian dapur, dengan mengandalkan pita register kas lembar kedua. Setelah itu, barang langsung diserahkan ke bagian pengiriman atau driver Gojek. Yang kelima, penyerahan barang pesanan diotorisasi oleh bagian pengiriman atau driver Gojek bersamaan dengan pita register kas lembar ketiga. Yang keempat, terdapat pengambilan cuti setiap individu karena cuti merupakan hak karyawan yang bekerja. Pengambilan cuti disesuaikan dengan kebutuhan karyawan dan tidak ada ketentuan khusus kapan karyawan dapat mengajukan cuti. Unsur yang terakhir adalah karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab. Sistem pengendalian internal terkait dengan karyawan yang mutunya sesuai dengan tanggung jawab adalah yang pertama, seleksi calon karyawan yang akan bekerja harus memenuhi syarat yang diajukan oleh perusahaan. Yang kedua, pelatihan calon karyawan guna mengukur kemampuan karyawan tersebut. Yang ketiga, perkembangan mutu karyawan selama bekerja di perusahaan. Pembahasan terakhir adalah evaluasi sistem akuntansi penjualan tunai yang diterapkan pada PT Sate Taichan Goreng Group.
Berdasarkan struktur organisasi pada PT Sate Taichan Goreng Group, perusahaan sudah melakukan pembagian dan pemisahan fungsi yang cukup tepat. Perusahaan juga telah menggunakan dokumen dan catatan yang sudah memadai, serta sesuai dengan unsur sistem akuntansi penjualan tunai. Masing-masing dokumen juga sudah diotorisasi oleh bagian yang mempunyai wewenang dan tanggung jawabnya masing-masing. Pada sistem pengendalian internal sendiri, manajemen sudah memenuhi unsur-unsur sistem pengendalian internal menurut akuntansi. Semua bagian yang tercantum pada struktur organisasi perusahaan sudah memiliki tugas, wewenang, dan tanggung jawabnya masing-masing. Namun, penulis merasa kurangnya pengawasan terhadap kinerja karyawan yang bekerja di outlet Sate Taichan Goreng ini menyebabkan timbulnya kecurangan dan human error yang membuat perusahaan mengalami kerugian. Kesimpulan dari pembahasan yang sudah saya paparkan tadi adalah, meskipun PT Sate Taichan Goreng telah melakukan pemisahan fungsi, menggunakan dokumen dan catatan-catatan yang sudah memadai, jaringan prosedur dan bagan alir yang sudah berkaitan, serta menggunakan sistem akuntansi yang sudah terkomputerisasi, akan tetapi, dalam proses penyusunan laporan penjualan masih ditemukan kesalahan input transaksi karena adanya human error. Seperti kesalahan input nilai transaksi, kesalahan input produk yang dijual, bahkan adanya karyawan yang melakukan manipulasi dengan menghilangkan pesanan. Penulis merasa sistem pengendalian internal yang diterapkan oleh manajemen PT Sate Taichan masih dikatakan kurang. Manajemen PT Sate Taichan Goreng harus melakukan pembenahan terhadap sistem pengendalian internal yang sudah ada. Jika manajemen perusahaan tidak segera melakukan perubahan, bukan tidak mungkin kendala seperti kecurangan yang dilakukan oleh karyawan tadi akan terus terjadi. Saran dari penulis untuk pembenahan sistem pengendalian internal adalah yang pertama, pembentukan unit organisasi yang bertujuan untuk mengecek keefektifan unsur-unsur sistem pengendalian internal itu. Yang kedua, memperketat standar atau kualifikasi terhadap calon karyawan yang akan bekerja pada perusahaan. Yang ketiga, melakukan pemeriksaan mendadak atau surprise audit. Yang terakhir, melakukan pengawasan atau pengecekan secara berkala minimal 1 bulan sekali. Demikian pembahasan singkat mengenai topik tugas akhir saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.